Tadi disebutkan tentang kullu bid'atin dhalalah. Kata ahli bid'ah bahwa setiap lafal kullu selesai nakira berarti sebagian. Ini kok ngajarin Nabi ya? Nabi ini orang Arab bukan? Yang paling tinggi, paling mulia nasabnya. Ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Nabi tahu nggak yang disabdakan? Ya paling tahu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang disampaikan, tahu tidak? Baru ngerti nahu sedikit, nakiro segala macam, sudah mau ngelawan Rasulullah SAW. Keterlaluan. Nabi yang paling paham bahasa Arab, Nabi sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan neraka. Nabi yang bersabda demikian, dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Orang-orang Arab paham. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, nanti perhatikan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik, meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah meskipun orang memandang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik, tetap tidak baik, semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, sekarang saya jelaskan kepada antum perhatikan. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sekarang saya mau tanya kepada antum, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Nggak ada. Kullu semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin. Kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Kalau dia berada separohnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan perkataan Ustadz Wahabi yang tidak mau membagi bid'ah menjadi dua. Jadi kita dengarkan bersama-sama tadi bahwasanya Ustadz tersebut itu mengatakan keseluruhan bid'ah adalah sesat. Ustadz Wahabi ini berbeda pandangan dengan ulama salaf, meskipun berangkat dari teks hadis yang sama, yaitu hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baik ulama salaf yang membagi bid'ah menjadi dua maupun Ustadz Wahabi yang tidak membagi bid'ah, itu berangkat dari hadis yang sama, teks yang sama, tapi pemahaman yang berbeda dan juga kemampuan yang berbeda. Para ulama salaf membagi bid'ah menjadi dua, semisal ulama madhab terutama Syafi'iyah. Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut, yaitu beliau berkata dalam syarah Muslim, ya, hadis mengomentari hadis kullu muhdatsatin bid'ah ila akhirih. Imam Nawawi berkata dalam syarah Muslim, yaitu hadza amun mahsus. Hadis tersebut itu hadis yang am, tapi juga ada potensi untuk dikhususkan. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki hadis tersebut adalah lumrahnya bid'ah.
Jadi lumrahnya bid'ah itu bid'ah yang sesat, tapi lumrahnya. Dalam hadis yang lain yaitu man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, yaitu barang siapa yang memulai atau membuat suatu contoh kebaikan, maka orang tersebut itu mendapat pahala dan pahalanya orang yang berbuat setelahnya. Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut. Fihi al-hithu al-ibtida'i fil khairat. Wa fihi tahsisu qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi hadis man sanna fil Islam itu merupakan tahsis dari hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Itu menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dengan tegas Imam Nawawi berkata, fihi tahsisu qouli Rasulillah kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi hadis tersebut itu merupakan tahsis dari hadis Nabi kula muhdatsatin bid'ah. Biasanya para ustadz Wahabi menolak pembagian bid'ah karena ada lafal kullu. Kalau sudah ada lafal kullu, tidak boleh dibagi-bagi. Jawaban kami aswaja, kita membagi bid'ah menjadi dua, justru menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Kalau tidak dipahami dengan hadis yang lain, jadinya hadis yang lain tidak bisa diamalkan. Termasuk dalam perkataan Umar, nikmatul bid'ah. Itu Imam Syafi'i dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatu Awliya Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i berdalil adanya bid'ah hasanah dalam perkataan Umar tersebut, yaitu wastudilla lahu biqauli Umar nikmatul bid'ah. Imam Syafi'i berkata juga, al bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Fama wafaqa as-sunnah fahuwa mahmudun, wa ma khalafa as-sunnah fahuwa madmumun. Jadi sesuatu yang sesuai dengan as-sunnah maka itu termasuk bid'ah yang mahmud, sedangkan yang bertentangan dengan as-sunnah merupakan bid'ah madmumah, artinya bid'ah yang jelek. Jadi yang sesuatu yang tidak bertentangan dengan as-sunnah itu namanya bid'ah hasanah. Itu Imam Syafi'i berkata. Dan Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam Manaqibul Imam Syafi'i berpendapat juga bid'ah ada dua, yaitu al-muhdatsatu durbani, al-muhaddatsatu durbani ma ukhtitha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma'an fa hadhihi bid'atud dhalal. Jadi sesuatu perkara yang baru yang bertentangan dengan kitabullah, sunnah rasul, asar sahabat, ijma' para ulama, itu dinamakan bid'ah dhalalah. Wa ma ukhtitha minal khairi la yukhalifu syai'an min dalika fa huwa muhaddatsatu wairi madmumatin. Jadi perkara yang baru, yang baik, yang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, Al-Quran, hadis, asar sahabat dan ijma' para ulama, maka dinamakan bid'ah hasanah. Itu juz 1 halaman 469. Kita kembali pada pernyataan Ustaz Wahabi tersebut. Kalau misalnya tidak mau membagi bid'ah karena ada lafal kullu, apakah lafal kullu dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis yang ada kata-kata kullu berarti tidak bisa dibagi-bagi? Ternyata tidak begitu. Kata-kata kullu menurut usul fikih, ilmu agama, pemahaman teks Al-Quran dan Al-Hadis masih memungkinkan untuk dibagi-bagi, masih memungkinkan bermakna yang terbatas.
Misal dalam cerita Nabi Sulaiman tentang kisah Ratu Bilqis yang dilaporkan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud berkata pada Nabi Sulaiman, "Wa qudiyat min kulli syai'in." Ratu Bilqis diberikan segala sesuatu. Padahal tidak semua diberikan pada Ratu Bilqis. Buktinya kerajaan Sulaiman, kerajaan dan kerajaan yang lain selain Sabah itu tidak dimiliki oleh Ratu Bilqis. Berarti lafal kulu di sini itu terkhususkan pada kerajaannya Ratu Bilqis, bukan kerajaan yang lain. Atau dalam Al-Quran lagi, kula safinatin ghasba. Itu cerita Nabi Khidir melubangi perahu. Itu dia berkata bahwasanya di belakang ada alasan dia melubangi perahu. Di belakang ada raja yang dolim yang sukanya merampas perahu milik nelayan, maka dilubangi. Nah, kalau kulu di sini itu bermakna keseluruhan, berarti meskipun kapal tersebut atau perahu tersebut dilubangi, tetap dirampas. Kenyataannya tidak dirampas oleh raja. Yang dirampas adalah perahu-perahu yang bagus. Berarti lafal kula safinatin ghasba, kula tersebut tidak dimaknai keseluruhan, tapi sebagian saja, yaitu kapal-kapal yang bagus. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam teks Al-Quran. Berarti tidak semua kulu dalam Al-Quran bermakna semua. Kata tidak semua kulu dalam Al-Quran bermakna keseluruhan, berarti dalam hadis juga sama. Seperti dalam kaidah wa idza sabata fi tahsisi wa idza sabata tahsisu fi tahsisun fi syai'in minan nusus sabata fi ghairiha minan nusus. Selama dalam teks bisa ditahsis, maka yang lain selama ada mukhasisnya bisa dibatasi jangkauannya. Berarti kita sekarang mengatakan kula bid'ah dolalah, berarti hanya sebagian bid'ah saja. Kesimpulannya, sahabatku semua, ulama salafus soleh mengatakan bid'ah ada dua, yaitu hasanah dan sayyi'ah. Contohlah Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Imam Syafi'i hafal 750.000 hadis sahih beserta sanad-sanadnya, hafal tafsir Al-Quran, bisa menafsiri Al-Quran, diakui dunia bahwasanya dia adalah mujtahid mutlak. Itu saja membagi bid'ah menjadi dua. Nah, sedangkan Ustadz Wahabi hafal cuma beberapa hadis, belum tentu tahu tafsir Al-Quran, dan tidak ada satupun yang mengakui bahwasanya dia adalah mujtahid mutlak. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai fikiran, pastilah bisa membedakan mana yang baik kita ambil dan mana yang tidak baik untuk kita ambil. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak menjelek-jelekkan yang lain. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik kita mengambil kaulu salafus soleh, yaitu para Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain yang membagi bid'ah tersebut menjadi dua, yaitu hasanah dan sayyi'ah. Nah, tentang hadis kullu bid'ah, perkataan Rasulullah, kita semua umat muslim pasti percaya bahwasanya perkataan Nabi tidak akan bohong dan pasti benar. Cuma kita dalam memahami suatu hadis, apakah kita memahami hadis tersebut itu berdasarkan pemahamannya para ulama yang kredibel, yang diakui oleh dunia, ulama tersebut itu mampu menafsir suatu hadis, apa mengikuti ustadz yang belum tentu bisa menafsiri suatu hadis dan belum tentu juga dia adalah ustadz yang alim. Jadi bagi sahabat semua, marilah kita jeli dalam memilih suatu kaul, suatu hukum, dari mana asal sumbernya, dari mana pemahamannya. Kesimpulannya bahwasanya menurut Imam Syafi'i bid'ah ada dua, hasanah dan sayyi'ah.
Demikianlah dari saya. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.